Wahahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channelnya Mahanirat Official bersama Sang Jomblo. Oke ya, kali ini di belakang saya Anda lihat kan? Apa ini? Wah, ini keris-keris sakti mandraguna. Ya, ini biar lebih jelasnya saya tanya sama pemiliknya. Oke? Ikuti terus pokoknya ini saya mau ngobrol sama yang punya. Ini koncoku dewi. Oke. Ini orangnya. Wih, wis seklan keris ya. Hatiku deg-degan nganggo keris pusaka ngono kuwi. Piye ki? Gila ya. Ya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, salam sih. Sik. Aku tak nender rene. Iki kocane dhewe. Liwate. Katamu ni rasuwan ora rawo. Iki jangan guyon. Iki keris apa iki? Sik ah, geser dik, ngusir takat. Iya. Ya. Linggih ngene pantes ora? Pantes. Rawo ya kancane dhewe ya. Ya ini saking bersama ini dengan siapa ki? Bikin ini Bapak Kadis ini ya, maaf ini warganya kurang sopan ini. Bapak Kadis Dusun Sreman Desa Pojok ini maaf nggak sopan, ini orangnya ini biasa soalnya maklum konco SD. Gak apa-apa, yeah. Sang Jomblo guys ya. Ini mau tanya-tanya ini Pak, ini kok kayaknya yang saya lihat ini loh, apa ini? Kenapa harus seperti itu tangannya Mas? Iya, ini kok bisa punya ini loh, koleksi keris-keris. Ini aslinya dari mana ini Pak? Dari mana aja ini? Dari mahar, dari teman. Oh, dari teman ya? Saya lihatin koleksinya bagus-bagus banget ini. Aku jadi penasaran Mas ini. Wah, ini keris sakti-sakti semua enggak nih? Sakti. Kalau dibawa ke pasar ikut ke pasar. Kalau dibawa ke sawah ikut ke sawah itu. Saktinya seperti itulah. Dibawa ke pasar, ikut ke pasar. Dibawa ke sawah, ikut ke sawah. Piye iki? Enggak. Ini bisa temennya katanya ikut itu ya. Ada paguyupannya ini ya Pak. Ya, paguyupan di daerah sini namanya apa ini Pak? Yang punya di daerah sini namanya paguyupan pusaka gerobokan. Paguyupan pusaka gerobokan. Ya. Ya. Ini aktif terus semua ya. Aktif. Ini kadang ngumpulnya setiap berapa bulan atau berapa hari ngumpul di sini. Ngumpulnya di mana? Untuk rapat rutinan kami 2 bulan sekali, minggu terakhir. 2 bulan itu siang. Di mana itu Pak biasanya? Ya bergilir dengan anggota masing-masing. Dari pihak anggota biasanya ada yang minta giliran lah. Nanti bulan depan di rumah saya, seperti itu biasanya. Anggotanya dari mana aja ini? Keris paguyuban gerobokan ini. Untuk anggota dari hampir tiap kecamatan ada. Tiap kecamatan, sekabupaten gerobokan ya. Anggotanya banyak Pak ya? Punya keris semua? Punya keris semua. Saya kalau ngelihat keris ini aslinya terus nggak bisa tidur. Tapinya ini katanya bisa berdiri sendiri. Ini loh. Kalau dilihat itu kayak kalau yang di TV bisa berdiri sendiri, ada menyanya ini. Ini perawatannya susah nggak ini Pak? Enggak, kalau setelah diwarang
paling dikasih minyak pusaka kan banyak tuh jenisnya, tinggal pengen wewangian yang apa gitu kan. Kalau kaitan dupa ya tinggal merek apa yang wangi, kesukaannya apa biasanya gitu aja. Berarti punya ini ya, rahasia khusus untuk merawat ini ya. Kalau dibilang rahasia khusus ya enggak, yang jelas kalau merawat pusaka itu memang ya adatnya dari dulu sudah ada. Udah tinggal kita tanya lah sama orang yang tahu, yang mengerti tentang pusaka. Awal-awalnya bisa suka sama keris ini, ceritanya itu gimana ini? Kan dhisik rumah sapi yuk. Yuk gak Ini bahasanya gado-gado apa bahasa Indonesia? enggak apa-apa, ini gado-gado enggak apa-apa. Indonesia enggak apa-apa. Sang dulu bebas. Ya. Ini dari sejak kapan ini punya keris begitu banyak ini? Siapa serius apa? Serius toh, ini serius toh. Kalau ini serius ini. Biar siapa tahu saya jadi ikut anggota boleh enggak gitu. Tapi belum punya kerisnya. Kerisnya satu disimpan ini. Aduh. Ini sejak kapan ini? Kerisnya masih utuh berarti ya? Masih utuh ini. Masih sakti ini. Udah jauh setrum. Ini sejak kapan ini koleksi ini? Udah lama aku mas. Kaitan suka pusaka sudah lumayan lama. Untuk pusaka bukan dari simbah ataupun warisan yang diturunkan, Ya, tapi berawal dari suka ya. suka tentang pusaka. Terus berawal dari ini cerita ya, Iya. saya itu pernah dibawain golok sama adik dulu dari Serang sana. Iya. Setelah sampai rumah saya kurang suka toh dengan golok itu, seperti peso besar gitu aja kan golok itu modelnya. Iya. Lebih suka ke budaya karena saya suka budaya. Terus setelah Budaya saya Jawa ya, maksudnya. budaya Jawa, setelah saya jalan-jalan ke daerah Pasar Induk Purwodadi, di situ ada penjual apa pelitian itu ya, Iya. penjual batu cincin, ya ada sebangsa itu jimatan-jimatan kuningan, ada keris juga di situ. Saya di situ nanya-nanya tentang pusaka, terus saya suka. Setelah saya suka, golok yang dari adik saya tukar dengan pusaka. Itu awalnya seperti itu. Berarti niatnya ingin melestarikan budaya Jawa termasuk ya. Iya siap. Ini Orang yang namanya orang Jawa harus punya satu ya pusaka, yang kedua blakon itu kan, sebagai bukti bahwa kita punya ciri khas. ciri khas Iya. tentang Jawa. Tapi grupnya yang di fanpage-nya apa itu, Pak? Kalau saya tentang fanspage pribadi itu punya nama, saya kasih nama Pujangga Keris Nuswantoro. Pujangga Keris Nuswantoro. Iya. Oh ya, ntar ya untuk ini ya, pada lihat ya fanpage-nya Pujangga Keris Nuswantoro, bisa Siap. dicek ini. Ini berarti yang punya akunnya ya Mas ya? Iya. Oke. Yang punya akunnya Pujangga Keris Nuswantoro. Kalau channel YouTube-nya Mas? Belum nih. Ya, Oh, kenapa nggak dibikin ini? Aduh, ntar penasaran ingin kita cari bisa ini di mana? Di YouTube-nya itu. Apa yang diunggah, apa yang di tapi Pujangga Keris Nuswantoro ini udah banyak anggotanya ya. Wah, anggota lumayan kisaran 12.500-an lah. Udah lumayan lah. Yang jelas itu kan karena saya sebut pujangga dikarenakan di situ ada kata-kata mutiara, kata-kata motivasi tentang biar tidak inilah saling menyakiti, menyindir teman gitu kan. Kata-kata yang membangun lah istilahnya seperti itu. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak ya. Terus yang kedua tentang pusaka.
katanya ini kalau soal isi-isi gimana ya menurut Bapak ini kadang takut kita ntar ada dalamnya ada ininya ini gimana nih ya Pak? Boleh ini boleh diceritakan nggak ini? Ntar Kalau tak ceritain takut enggak nanti? takut nggak bisa tidur. Ya, mungkin ada yang pengen tahu. Kalau kita menggambar pusaka, bahas tentang pusaka, itu pertama mesti bahas dapur. Dapur. Bahas dapur itu yang disebut dapur itu bukan dapuran pring atau dapuran bambu. Iya. Yang disebut dapur itu adalah penyebutan nama tentang pusaka. Oh, berarti setiap pusaka itu ada namanya sendiri-sendiri nih kerisnya. Beda-beda ya? Beda-beda. Oh. Setiap kerajaan memiliki nama dan dapur yang sama. Terkadang dalam satu kerajaan menciptakan sebuah pusaka yang baru, itu juga ada. Istilahnya tilam upih ya. Sejak kerajaan dulu ada tilam semua. Tilam upih ada, tilam sari ada. Jenis pusaka itu ratusan bahkan ribuan pusaka itu. Banyak ternyata ya. Kalau belajar pusaka harus lama. Harus lama ya. Tidak bisa 1 bulan 2 bulan bisa, tidak bisa. Itu kan waktu tidak bisa singkat maksudnya waktu. Berarti dari pertama dapur harus kenal dapurnya dulu ya. Oh. Habis kenal dapurnya terus mengestimasi untuk keluasan bentuk, ciri khas bentuk itu buatan empu siapa itu kan. Setelah itu memahami pamor, filosofinya apa gitu. Kurang lebih seperti itulah pusaka itu. berarti empu mana, terus pamornya apa, terus keistimewaannya apa gitu ada ya. Kalau keistimewaan biasanya terkait dengan filosofi keris itu sendiri. Dan biasanya sudah ada era dulu keris ini pernah berjasa ataupun menemani perjuangan kesatria ataupun perwira-perwira kerajaan era dulu. Mantap ini ceritanya berarti sampai kerajaan dulu ya. Kalau keris yang lawas bagi para pakeris yang pakem itu pasti bisa membedakan yang baru, yang lawas pasti bisa. Tidak mengurangi rasa hormat keris yang baru biasanya, tapi yang dibutuhkan hanyalah kejujuran, karena sekarang kan tetap ada pemaharan pusaka yang baru tetap dihargai, tapi harus disebutkan ini keris baru, tapi garap halus, garap kasar. Itu keris kan dibagi 3 bagi orang pakem keris itu. Bagi keris yang baru ya baru ada garap halus, garap kasar. Terus STW itu setelah kemerdekaan biasanya. Terus zaman kerajaan Mataram itu paling muda, pertengahan juga ada. Ya Pajang itu kisaran itu lumayan tua yang dianggap sepuh. Yang Jenggolo, Singosari itu dianggap keris-keris yang sepuh. Berarti kalau yang di sini ini keris-keris dari sana juga kadang ada ya. Yang dengan pegang ini keris dari estimasinya ikut Mojo, yang sana Tuban ada, Demak ada, dari yang Singosari tidak ada. Itu kisaran Mataraman lah banyak kan. Mataraman. Ini kyo harus paham, benar-benar paham ini. Pakai bahasa Indo apa gado-gado aja? Gado-gado nggak apa-apa nih. Soalnya ya biasa orang Jawa ini biasanya wis nang ini kita gagah. Kalau yang dipakai nganten itu beda ya sama yang begini ya kayaknya ya. Untuk dipakai nganten biasanya keris nganten itu malah kalau bahasa orang pakeris biasanya namanya keris korden. Keris paling murah ya. Keris garap kasar lah biasanya. Ya kan cuma buat apa ya? Simbolis ya. Wah. Tapi orang-orang pakem pakeris biasanya kalau pas ritual ataupun acaranya sendiri tidak mau dia dipinjemin keris nganten, mesti pakai kerisnya sendiri.
karena keris itu gimana ya, meh jauh-jauh dari sejarah nggak bisa. Yang kedua ada filosofinya juga setiap risikan. Yang ketiga karena kita orang Jawa, di awal keris sebelum pembuatan sudah dikasih doa sampai selesai pun ada tirakatnya ya dalam pembikinan pasti puasa pasti mempunyai itu tirakat ya. tirakat. Biar apa sakti mandraguna. Ya karena itu kan semua itu biasanya dibuat ataupun diproduksi sesuai kebutuhan manusia ya toh. Oh iya. Dulu kan ceritanya belum mengenal besi. Setelah mengenal besi, mereka membuat besi seadanya. Kabudan itu kan jelek-jelek bentuknya, belum berbentuk keris. Itu belum diisi karena orang dulu masih sedikit, belum ada peperangan lah istilahnya. Iya. Setelah mulai ada peperangan itu lalu ditambah doa karena gentingnya suasana toh. Iya. Dikasih doa-doa agar menambah keyakinan, menambah sugesti, agar merasa aman di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Biasanya akan dibawa kemanapun kan untuk menemani perjalanan toh. Iya. Nah, itu biasanya Untuk dulu. ya biar kalau zaman dulu mungkin kan ya ada perampok, ada ini ya buat senjata ya. Belum seaman sekarang lah. Iya. Keadaan negara itu. Kalau pendekar-pendekar ya kalau di film Jaka Sembung Bawa golok enggak itu? bakal nyambung udah pasti keris istimewa ini. Saya baru kesini wah di sana ada keris banyak banget. Wes mantap ini ya untuk tadi apa yang di fanpacknya bisa gabung di situ. Apa namanya tadi? Pujangga Keris Nuswantara. Pujangga Keris Nuswantara ya. Pokoknya cek ya, pokoknya di situ ntar bisa dilihat. Ini yang punya grup juga Paguyuban Keris apa? Paguyuban Pusaka Grobogan. Paguyuban Pusaka Grobogan ya. Bisa bergabung yang para pecinta keris pusaka bisa gabung karena ada rutinitas mungkin pertemuan untuk membahas ini membahas itu ya, untuk saling ngobrol mungkin ya. Intinya apa ini Pak grupnya ini intinya ini? Untuk intinya visi dan misi lah. Iya. Ya tetap melestarikan kaitan budaya. Pusaka itu kan luas ya artinya. Iya. Kenapa kok saya mengambil nama pusaka tidak mengambil Paguyuban Keris Grobogan? Oh iya. Kenapa mengambil nama Paguyuban Pusaka Grobogan? Karena pusaka itu bisa berarti luas. Apapun yang disakralkan, yang diwariskan kepada kita, entah itu silsilah, entah itu berupa besi kuning, entah itu berupa keris, entah itu berupa benda-benda yang dikeramatkan oleh orang tua dan dikasih kepada kita, itu namanya pusaka. Jadi lebih luas, tidak semata-mata hanya keris. Bisa menjadi wadah yang harapannya bisa besar, merakit para pecinta-pecinta budaya di Kabupaten Grobogan. Seperti itulah kurang lebihnya. Kalau katanya tadi pas ada apa Boyong Gerobok ikut datang ya? Belum. Belum. Di sini kan sudah ada grup-grup terdahulu namanya Kasepuan itu. Biasanya kabupaten kita yang diundang dari Kasepuan karena grup kita termasuk pendatang baru, jadi belum bisa andil dalam tiap acara kabupaten di Grobogan. Oke. Tapi ya tunggu pokoknya ikut aja yang para pecinta pusaka untuk melestarikan budaya Jawa, yaitu yang spesialisnya keris ini bisa gabung di grup pusaka
Paguyuban Pusaka Grobogan. Oke. Ini terima kasih ya bisa diceritain tentang ini. Saya tadi kagum aslinya ngelihat senjata-senjata gini udah miris saja takut-takut ini hanya terbang kayak wah begitu gimana. Bisa diceritain sejarah-sejarah tentang keris di sini. Terima kasih banget nih. Enggak apa-apa tuh, mukanya guyon ini ya. Makanya makasih ya. Sambil rokok sini ya, bener untuk lancar untuk enggak apa-apa ntar nih. Terima kasih mendukung channelnya Sang Jomblo di Mahaningrat Official Channel. Oke, ini sekarang di Indonesia ini teman bal-balan. Bendek ya biasa nih. Sekarang jadi bapakku lah ibaratnya ya, dari kepala dusun ini daerah sini. Oke, terima kasih. Saya mau ini dulu, mau ke Sendang Telaga dulu ya. Terima kasih. Dikasih sini unjuk apa? Dikasih unjuk ini koleksinya. Terima kasih ya. Siap. Oke, semoga sukses selalu. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.